Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pertama, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita dapat bertemu kembali dan melanjutkan pembahasan buku Mencetak Generasi Rabbani. Salawat dan salam sebelumnya tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat, kita sampai pada lampiran kedua, yaitu hadis-hadis Nabi yang mungkin perlu ya kita ajarkan, kita sampaikan kepada anak-anak kita, khususnya berkaitan dengan tarbiyah ataupun pendidikan. Di antaranya hadis yang sangat populer, dan ini adalah salah satu dasar ya di dalam memberikan materi pendidikan kepada pelajaran kepada anak-anak, ya, yaitu hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yaitu hadis ya ghulam inni muallimuka kalimatin fahfadhunna. Wahai bocah, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa pelajaran dan ingatlah pelajaran itu. Ya, ingatlah, fahfadhunna. Ingatlah pelajaran itu. Jadi ini adalah salah satu faidah kepada para pendidik ya, yaitu mengucapkan ataupun menyampaikan kata-kata yang memancing perhatian ataupun atensi dari anak didik kita, seperti panggilan ya gulam ya, atau sejenisnya ya bunayya ya. Nah, jadi seruan-seruan, panggilan-panggilan yang tujuannya adalah untuk akhdul intibah ya, supaya anak itu mendengarkan, memperhatikan apa yang kita katakan, pelajaran yang kita sampaikan, dan juga untuk menunjukkan keakraban ya kepada anak-anak kita ataupun kepada anak didik kita ya. Nah, demikian, dan itu perlu ya, karena hati manusia itu bukan di tangan kita, hati anak kita, anak didik kita bukan di tangan kita, tapi di tangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya dengan kata-kata yang memancing intibah perhatiannya dan menumbuhkan keakraban itu, hatinya lebih siap menerima dan lebih terbuka ya. Nah, jauhi hal-hal yang ya seolah-olah kita mendiktenya ataupun memaksanya ataupun merendahkannya ya, yang kadang-kadang membuat dia lari ya, dia sudah pasang kuda-kuda untuk menolak apa yang kita sampaikan ya, untuk menolak apa yang kita sampaikan. Maka pancinglah dengan hal-hal semacam ini ya. Nabi melakukannya dan para nabi sebelum beliau juga melakukannya ya, seperti Nabi Nuh menyeru kepada anaknya ya bunayya arkam ma'ana ya, dan juga para nabi lain ya ketika menyampaikan pesan dan wasiat kepada anak-anak mereka, seperti kita katakan Nabi Yakub kepada anak-anaknya ya baniya, wahai anak-anakku. Demikian juga Luqman kepada anaknya ya bunayya ya. Jadi panggilan-panggilan yang
membawa suasana yang hangat, ya, menambah keakraban, kedekatan kita kepada anak didik kita, ya, kepada anak-anak kita, sehingga mereka merasakan, ya, kenyamanan, ya, merasa nyaman begitu, ya, mendengarkan kata-kata kita. Karena nasihat-nasihat agama itu adalah suatu yang berat, ya. Allah mengatakan, inna sanulqi 'alaika qaulan saqila. Sungguh kami akan turunkan kepadamu, wahai Muhammad, kata-kata yang berat. Seperti penuturan dari Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau mengatakan, al-haqqu thaqil. Kebenaran itu berat. Maka jangan diperberat lagi dengan akhlak yang buruk, dengan cara yang salah, ya, dengan metode yang keliru, yang membuat kebenaran itu semakin bertambah berat. Nah, ini perlu diperhatikan oleh para pendidik, ya. Nah, demikian. Jadi kadang-kadang perlu dengan menyisipkannya dengan doa-doa. Semoga Allah merahmatimu, semoga Allah menjagamu, dan kata-kata semacam itu yang menunjukkan, ya, bahwa kita betul-betul menghendaki kebaikan bagi dirinya. Karena kadang-kadang anak itu curiga dengan nasihat yang akan kita sampaikan, ya. Mungkin ini untuk kepentingan ayah atau ibu, kan begitu, ya, abi atau umi. Maka doa-doa yang diselingi di sela-sela perkataan atau kalimat itu membantunya untuk menumbuhkan kepercayaan kepada apa yang akan kita katakan. Seperti yang dilakukan oleh para ulama, ya, mereka menyisipkan doa-doa ini di sela-sela kalimat mereka. I'lam rahimakallah, ya, dan sejenisnya. Ya, doa, ya, yang dapat, ya, kita katakan melunakkan hati dan menumbuhkan kepercayaan terhadap apa yang akan kita sampaikan, ya, sehingga menepis syak wasangka, kecurigaan, ya, terhadap atau dugaan-dugaan yang buruk, ya, terhadap kita, ya. Nah, demikian. Nah, kadang-kadang perlu, ya, disisipi dengan doa-doa, ya. Kita mendoakannya, semoga engkau dirahmati Allah, semoga Allah menyayangimu dan memudahkan urusanmu, dan, ya, kata-kata semacam itu. Nanti ada beberapa di lampiran berikutnya, kita akan sebutkan beberapa kata yang seharusnya dihindari dan beberapa kata yang seharusnya diucapkan, ya. Nah, demikian. Fahfadhunna. Ya, ini juga untuk penegasan, ya, takkid, ya, bahwa ini adalah pelajaran penting. Ya, ingatlah pelajaran-pelajaran itu. Ingatlah pelajaran-pelajaran itu. Ya, ini adalah untuk penegasan, ya, bahwa pelajaran ini penting dan hendaknya engkau menghafalnya. Engkau selalu mengingatnya. Ya. Ya, ini tentunya akan melekat di memori anak, ya, kata-kata yang seperti ini. Ya, dia akan ingat, ya, banyak kata-kata yang kita ucapkan, tapi mungkin ada satu kata-kata atau kalimat yang selalu diingatnya, ya, karena adanya mungkin, ya, kita katakan pesan secara khusus, ya, bahwa ini adalah pelajaran yang penting untuk dia ingat sepanjang hayatnya. Nah, kemudian Nabi mulai menyampaikan pelajaran itu. Ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajid tujahak. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, engkau akan dapati Dia ada di hadapanmu, yaitu Dia akan membantu dan menolongmu. In tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Ini merupakan wujud dari ayat yang disebutkan Allah di dalam kitabnya, ya. In tansurullah yansurkum. Jika kamu menolong Allah, Allah akan menolongmu, ya. Nah, demikian. Nah, di sini jika engkau menjaga Allah, Allah akan menjagamu. Ini kata-kata, ya umum, ya, kita katakan banyak penafsiran yang bisa dicantumkan di situ. Jagalah agama Allah, jagalah aturan-aturan Allah, hukum-hukum Allah, ya. Jagalah syariat Allah, ya, semua bisa kita masukkan di situ, dan ini umum, ya, umum. Dan tentunya, ya, anak ketika mendengar ini tanpa kita tujukan kepada satu makna khusus dari kemungkinan-kemungkinan makna tadi,
dia dapat merangkum semuanya. Jagalah Allah, ya jaga syariatnya, halal haramnya, dia jaga kewajiban-kewajibannya, dia jaga adab-adabnya, dan lain sebagainya. Ya, dan dia jaga hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, dia jaga kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu juga makna yang bisa dimasukkan di dalam kalimat ini. Ya, jadi ini adalah suatu yang sangat luas, ya. Nah, dan merangkum di dalamnya banyak kata-kata ataupun makna yang bisa dimasukkan di situ. Ya, yang kita bisa masukkan di situ. Jagalah Allah, ya, jagalah Allah. Ya tentunya jagalah Allah bukan seperti kita menjaga makhluk, ya. Karena Al-Khaliq Maha Kuasa atas segala sesuatu, ya, kuasanya di atas kuasa makhluk. Ya, hakikatnya kita yang dijaga Allah Subhanahu wa taala, kan begitu, ya. Allah yang menjaga kita. Ya, Allah yang punya kekuatan. Ya, dialah yang memiliki izzah, quwwah, ya, qudrah, ya, dan segalanya. Ya, sebenarnya hakikatnya Allah lah yang menjaga kita. Ya, tapi penjagaan Allah itu tidak diberikan begitu saja. Ya, makhluk perlu melakukan apa yang Allah kehendaki, yaitu jagalah Allah, jagalah syariatnya, jagalah hubunganmu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka Allah akan menjagamu. Kita ya tidak mungkin menjaga Allah dalam arti kata kita seperti menjaga makhluk, tidak. Ya, tentunya bukan itu maksud dari kalimat tersebut. Nah, demikian. Jadi ya tentunya setiap makhluk merasakan kelemahan, dia perlu sesuatu yang maha kuasa melindungi dirinya. Ya, banyak kejadian-kejadian yang kita lihat menunjukkan lemahnya makhluk. Ya, lemahnya makhluk itu. Bahwa makhluk tidak bisa lepas sekejap mata pun dari perlindungan Khalik, penciptanya. Ya, bahwa kita sangat membutuhkan, ya, perlindungan, penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak bisa lepas darinya walaupun sekejap mata. Dan ini adalah poinnya, yaitu kita sangat menginginkan, menghendaki pertolongan Allah. Nah, maka disebutkan syaratnya, ihfadillah, jagalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pesan pelajaran yang disampaikan Nabi kepada seorang bocah yang mungkin dia menangkapnya sesuai dengan kita katakan tingkatan usianya, ya. Tapi seorang bocah bisa memahami kata-kata ini. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Ya, satu kalimat yang simpel, tidak rumit untuk dipahami. Jagalah Allah, kamu akan dapati dia ada di hadapanmu, yaitu dia akan senantiasa menjaga dan melindungimu, menolongmu. Ya, pertolongan Allah Subhanahu wa taala dapat kita raih dengan menjaga Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjaga agamanya. Ya, pada diri kita tentunya. Karena Allah tidak perlu penjagaan makhluknya. Nah, ini menanamkan satu sifat, ya, pada anak, yaitu muraqabah. Ya, sebelumnya sering kita sampaikan bahwa ya penanaman akidah itu perlu dilakukan sejak dini kepada anak. Ya, terutama yang berkaitan dengan muraqabah, yaitu dia selalu menghadirkan di dalam hatinya satu keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa memperhatikannya, senantiasa mengawasinya, ya, sehingga dia merasakan kehadiran kedekatan Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya, ya, sehingga dia muncullah rasa takut, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga dia menjauhi keburukan, melakukan kewajiban karena dia merasakan kehadiran kedekatan Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya muraqabah, ya. Ini adalah muraqabah yang perlu kita tanamkan. Kita bangun sedikit demi sedikit, ya, di dalam jiwa anak tersebut. Ya, di dalam jiwa anak itu. Sehingga dia meninggalkan sesuatu, melakukan sesuatu bukan semata-mata karena orang tuanya. Karena takut sama orang tua, karena takut sama guru, karena takut sama teman, atau karena takut sama manusia. Kadang-kadang ada kata-kata yang membuat perasaan itu muncul, yaitu dia melakukan itu karena takut kepada makhluk. Seperti apa kata orang, apa kata dunia, apa kata tetangga, apa kata temanmu, apa kata ini, apa kata itu. Ya. Nah, itu justru membuat dia
meninggalkan atau melakukan sesuatu karena manusia, karena makhluk. Ya, nah jadi tentunya yang perlu kita hadirkan adalah ya muraqabatullah, yaitu merasa bahwa dia berada di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, demikian. Ya, maka kata-kata seperti itu mungkin diganti, wahai anakku, Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, Maha mendengar, ya, membangun hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan kata-kata seperti apa kata orang nanti. Apa kamu tidak malu? Kamu adalah anak si fulan. Ya. Nanti ayah malu dan seperti itu. Yang akhirnya dia melakukan itu karena ayahnya, karena ibunya, karena makhluk. Ya, bukan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu kata-kata yang selalu dia dengar mungkin dari orang tuanya sehingga tidak terbangun di dalam hatinya al-khauf minallah, muraqabatullah, ya. Maka mungkin perlu kita ganti dengan kata-kata wahai anakku, Allah melihat, Allah mengawasi, ya. Hingga dia tahu bahwa ini urusan dia dengan pencipta, dengan Khalik, bukan dengan semata-mata dengan orang tua. Ya, bukan semata-mata dengan manusia ataupun makhluk yang ada di sekitarnya. Nah, begitu kita membangun ya akidah ya, ini di dalam hati dan jiwa anak tersebut, ya. Jadi menanamkan muraqabah. Di sini adalah pelajaran muraqabah. Itu yang pertama yang Nabi sampaikan kepada ya Abdullah bin Abbas. Dan ini adalah modal utama dalam hidupnya. Karena kita sadar kita tidak selamanya bersama anak-anak kita, ya. Ada waktu, ada momen di mana dia tidak berada di sisi kita dan kita tidak bisa selalu berada di sisinya, ya. Ada waktu kita melepasnya keluar rumah, ya. Nah, mungkin barulah kita berkata, kita serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, demikian bahwa hanya Allah yang mampu menjaganya dan hanya keyakinannya kepada Allah, ya, muraqabatullah yang bisa menjaganya. Ya, nah demikian. Itulah modal hidupnya. Itulah modal hidupnya yang paling berharga. Ya, sehingga dia dimanapun dia berada, ya, kapanpun itu, dimanapun itu, ya dia selalu ya menjaga hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak lagi bergantung kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, ayah bundanya ataupun guru-gurunya. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jadi pelajaran pertama yang perlu kita tanamkan kepada anak-anak, ya. Nah, kemudian Nabi melanjutkan dengan pelajaran tauhid. Akidah la ilaha illallah. Ya, mengajarkan la ilaha illallah itu ya mungkin perlu disampaikan dalam bentuk yang lain. Ya, misalnya kita menyampaikan pelajaran tentang usulus salasah, 3 landasan utama. Mungkin bisa kita sampaikan dengan metode yang lain tapi isinya sama, kontennya sama. Ya, jadi tidak terkesan terlalu terlalu kaku, ya. Ya, sehingga kadang-kadang makna yang ingin disampaikan tidak tersampaikan. Nah, demikian. Maka kadang-kadang perlu dengan cara yang lain menjelaskan la ilaha illallah. Nah, di sini ya mungkin langsung kepada makna inti dari la ilaha illallah, yaitu apa? Ibadah hanya boleh diberikan kepada Allah. Kan itu inti dari la ilaha illallah. Nah, kalau kita terlalu, ya kita katakan terlalu saklek, ya, kita katakan kaku dengan apa yang baku, nah, mungkin kita jelaskan tauhid ada 3, uluhiyah, ya. Kadang-kadang tidak harus seperti itu, ya. Kadang-kadang kita harus sampaikan pelajaran itu dalam bentuk yang lain, ya. Untuk menjelaskan bahwa 1 tambah 1 sama dengan 2 bisa dengan bentuk yang lain. Ya, 3 kurang 1 bisa juga sama dengan 2. Nah, demikian. Jadi kadang-kadang perlu kita rubah, ya, cara-cara, metode-metode penyampaian pelajaran sehingga tidak membosankan, ya. Nah, dia dapatkan di sekolah seperti itu, di rumah seperti itu, ya di majelis taklim juga seperti itu, kan begitu, ya. Nah, jadi di sini Nabi langsung ya kepada inti dari makna dari la ilaha illallah. Wa idza sa'alta fas'alillah. Mungkin ini yang mudah dan lebih bisa dicerna oleh seorang bocah. Jika kamu minta, berdoalah kepada Allah. Jika kamu mohon pertolongan, maka mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon, berdoa, meminta
itu kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu doa yang merupakan kita katakan hakikat dari ibadah. Ya, ibadah tidak lepas dari doa. Minimal dia dimulai dengan doa dan juga kadang-kadang diakhiri dengan doa. Ya, maka dari itu, ya, di sini Nabi menyampaikan pelajaran tauhid, yaitu uluhiyah, dengan mungkin cara yang lebih sederhana dan to the point, ya. Ya, kepada inti dari makna la ilaha illallah, tauhid uluhiyah. Tapi kalau kita jelaskan tauhid uluhiyah itu adalah ini, dia adalah tauhid af'alul ibad, ya itu dia mungkin kurang mengerti, ya. Kan itu terlalu kita katakan terlalu ilmiah bagi seorang anak, ya. Nah, demikian. Ya, menjelaskannya secara definitif apa itu tauhid uluhiyah, ya memang mungkin benar, tapi dia bengong aja. Ya, dia kurang mengerti. Kadang-kadang langsung kepada contoh, ya, langsung kepada contoh, ya, sehingga tidak berbelit-belit. Karena ini adalah pelajaran yang singkat. Beda kita menyampaikan pelajaran di kelas. Ya, durasinya mungkin panjang, lama. Tapi momen-momen seperti ini di meja makan misalnya, ya kadang-kadang kita harus memilih. Misalnya ingin menyampaikan tauhid rububiyah, kita langsung kepada contoh, kan begitu, ya. Misalnya apa? Ya, tentang makanan yang dimakan, kita bicara tentang makanan yang kita makan. Ya, secara tidak langsung kita menjelaskan tauhid rububiyah, ya, kepada anak itu. Ini contoh tauhid rububiyah. Bahwa makanan ini, ya, Allah Subhanahu wa taala yang menghadirkannya untuk kita, ya, sebagai salah satu, ya, kita katakan bentuk perlindungan Allah, ya, tarbiyah Allah kepada manusia, ya, menjaga dan menjamin rezeki manusia. Nah, ini tauhid rububiyah, ya, itu af'alullah, tauhid af'alullah atau af'alul khaliq. Nah, ini tauhid rububiyah. Jadi bisa dengan langsung kepada contoh sehingga anak itu mengerti, ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bissawab. Itu pelajaran kedua, yaitu tentang tauhid. Ya, dalam banyak kesempatan Nabi tidak lupa menyisipkan, ya, pelajaran-pelajaran akidah, tauhid kepada anak-anak. Karena ini adalah dasar, ya, yang harus dibina, dibangun di dalam jiwa anak, hati anak secara perlahan. Karena dia tidak bisa langsung kita masukkan, kita tanamkan sekaligus. Ya, tentunya harus bertahap. Ya, mungkin cara sholat yang benar bisa kita sampaikan dalam satu majelis. Ya, minimal secara global lah, ya. Gimana dia sholat dengan cara yang benar dari takbir sampai salam. Itu perkara-perkara ibadah. Lain halnya dengan perkara akidah, yang ini tidak bisa instan. Tidak bisa sekaligus satu majelis selesai semua masalah akidah, nggak bisa. Ya, selesai tauhidnya, selesai imannya, nggak bisa. Harus pelan, harus dengan tahapan, ya. Karena ini adalah membangun jiwa, hati, ya, yang nggak bisa kita lihat. Kalau gerakan sholat kan bisa kita lihat, bisa kita koreksi, ya. Kita ajarkan dalam satu majelis, ya, dari pagi sampai sore, ya, latihan sholat terus sampai dia benar sholatnya, bisa kita lihat, oh masih salah ini rukuknya, masih salah sujudnya, yang benar seperti ini, itu bisa kita koreksi langsung. Tapi akidah kan kita tidak bisa melihatnya, ya, pada diri anak ini, dan perlu kita lihat progresnya, bagaimana penanaman akidah tentang misalnya tauhid ini, apakah sudah dia pahami, sudah meresap di dalam hatinya. Ya, nah demikian. Wallahu alam bissawab. Nah, kemudian pelajaran yang ketiga yang disampaikan Nabi SAW adalah pelajaran iman kepada takdir. Salah satu rukun iman. Ya, rukun iman ada 6, tapi Nabi di sini memilih satu di antaranya, yaitu rukun iman yang ke-6. Al-imanu bil qadari khairihi wa syarrihi hulwihi wa murrihi minallahi tabaraka wa ta'ala. Ya. Ya, tentunya ini berkaitan dengan kesempatan yang ada, ya. Ya, dalam kesempatan yang singkat seperti ini, Nabi membonceng Ibnu Abbas di belakang. Ya, mungkin jarak tempuhnya dekat, ya, nggak mungkin lama, ya. Untuk menjelaskan rukun iman dari 1 sampai 6, ya, ini kan perlu waktu mungkin berjam-jam. Ya. Nah, mungkin tidak bisa kita rangkum semuanya dalam satu waktu.
maka kita pilih salah satu yang penting untuk kita tanamkan kepadanya, yaitu iman kepada takdir. Dengan cara yang sederhana juga, bukan menjelaskan definisinya, apa itu iman, apa itu qadar, dan lain-lain sebagainya. Ya, mungkin terlalu rumit ya untuk dipahami oleh seorang bocah. Maka Nabi kembali memberikan satu contoh. Ya, dengan contoh itu seorang bocah bisa memahaminya dan tidak sulit baginya untuk memahaminya. Ya, sebagaimana dikatakan bil misal yattadihul maqal. Ya, dengan contoh pelajaran menjadi lebih jelas, ya, lebih bisa dipahami, lebih mudah untuk dipahami. Apa itu? Yaitu bahwa segala sesuatu itu terjadi atas kehendak Allah, walaupun manusia berkehendak lain. Bahwa di atas kehendak makhluk ada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Sebenarnya Nabi ingin menjelaskan ayat tersebut tapi dengan cara yang berbeda. Dan tidaklah kamu berkehendak melainkan semua di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Manusia punya kehendak tapi kenyataannya tidak semua kehendak manusia itu bisa terlaksana. Ada kehendak yang maha kuasa yang akan pasti terjadi. Kehendaknya lah yang akan terjadi, ya. Dia apabila menghendaki sesuatu cukup mengatakan kun fayakun. Nah, ini yang ingin Nabi sampaikan kepada seorang bocah, tapi dengan kata-kata, dengan cara yang sederhana, yaitu apa? Wa'lam, ketahuilah, kalau seandainya seluruh umat manusia, annal ummah lawijtama'u, ya, semua umat manusia berkumpul ala ayyam fa'uka untuk memberikan satu manfaat kepada dirimu, menghendaki satu kebaikan bagi dirimu, lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahallahu laka. Ya, tidak akan mampu mereka lakukan kecuali sesuatu yang telah Allah tuliskan bagimu, yang telah Allah katakan kun untukmu, ya, yang Allah kehendaki bagimu. Walaupun manusia berkehendak lain. Demikian sebaliknya, seandainya umat manusia berkumpul untuk ala ayyadurruka bisyai'in lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahallahu laka. Seandainya mereka ingin menimpakan keburukan atas dirimu, mereka tidak akan mampu melakukannya kecuali sesuatu yang telah Allah tuliskan atas dirimu. Ya, bahwa apapun yang dikehendaki manusia, kalau Allah tidak menghendaki maka tidak akan terjadi. Nah, ini pelajaran takdir yang ingin Nabi sampaikan kepada seorang bocah, bahwa ya Allah Subhanahu wa taala kehendaknya di atas segala kehendak, ya. Iradahnya di atas segala iradah, masyiahnya di atas segala masyiah. Nah, demikian. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena takdir telah terangkat dan lembaran takdir telah mengering. Ya. Catatan buku Lauhul Mahfuz telah Allah Subhanahu wa taala sempurnakan, tidak akan berubah. Ya, dari apa yang telah tertulis di Lauhul Mahfuz. Hanya saja kita tidak mengetahuinya. Ya, kita tidak mengetahui apa yang Allah kehendaki. Karena itu adalah sesuatu yang tidak akan dicapai oleh akal manusia bagaimanapun pintarnya. Bagaimanapun ilmu yang mereka miliki. Ya, mereka tidak akan tahu apa yang menjadi ketetapan dan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bilakah Allah mengatakan kun fayakun? Kita nggak tahu. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ini pelajaran-pelajaran penting semua, ya. Muraqabah, tauhid, dan iman kepada takdir. Ya, sehingga kalau anak itu dari kecil ya sudah dibangun, ya, imannya kepada takdir. Kadang-kadang anak-anak itu, ya, kalau terjadi sesuatu yang tidak dia kehendaki, dia ingin sesuatu ternyata tidak terlaksana, dia kadang-kadang marah, ya. Itu wajar, ya, anak-anak kadang-kadang seperti itu. Ya, ini udah dijanjikan jalan-jalan dan kita tidak memungkiri janji itu, ternyata apa? Ada halangan. Nggak jadi jalan-jalannya. Mungkin dia akan marah. Mungkin dia akan jengkel. Ya, dia akan marah sama kita dan kita dianggap memungkiri janji, padahal sebenarnya tidak. Nah, kita sudah jelaskan tapi dia tidak mau memahami. Kadang-kadang anak seperti itu, ya. Nah, seandainya pelajaran takdir ini sudah ditanamkan sejak kecil, dia mengerti. Inilah yang dikehendaki Allah, mungkin ada yang lebih baik, ya. Nggak jadi jalan-jalan, mungkin ada acara lain yang lebih menyenangkan. Jadi dia bisa menerima, ya, kenyataan yang terjadi. Dan anak perlu dididik dengan keyakinan ataupun dengan iman seperti itu.
sehingga dia senantiasa berbaik sangka kepada penciptanya. Dia selalu merasakan keadilan Allah Subhanahu wa taala atas dirinya. Ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menzalimi hamba-hambanya. Nah, ini yang perlu kita tanamkan ke dalam hatinya, dan itu tidak mudah. Harus dengan ya kita katakan tahapan-tahapan, ya dengan cara yang bijaksana tentunya ya. Nah, tidak bisa sekaligus dia memiliki keyakinan yang kokoh tentang itu. Apalagi dia masih bocah. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Sehingga itu memudahkan kita untuk memberikan nasihat misalnya ya. Ya misalnya dia mengalami kegagalan ya di dalam urusannya, dalam pelajarannya, sekolahnya misalnya. Nah, ya kita bisa memotivasinya ya. Ya supaya dia lebih semangat ya dan tidak kita katakan menyalahkan takdir yang terjadi ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Taib, itu satu hadis yang sangat penting ya, yang perlu didalami oleh para orang tua ya, metode yang diajarkan Nabi itu yang pertama, kemudian konten materi pendidikan pelajaran yang perlu disampaikan kepada anak ya, ini perlu kita ambil ya contoh dan teladan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Maka dari itu kita katakan bahwa hadis ini merupakan ya kita katakan asas ya, dasar dari ilmu tarbiyah al-aulad, ilmu pendidikan anak, terangkum di dalam hadis ini ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian para pemirsa, para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, ya mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Nah, alhamdulillah, syukran jazakallahu khair atas materi yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz di kesempatan pagi hari ini dari pembahasan mengenai hadis yang perlu diajarkan kepada anggota keluarga kita, yang mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Dan untuk selanjutnya kita buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda para pemerhati roja sekalian yang ingin bertanya perihal pembahasan kita seputar parenting. Silahkan Anda bisa mengirimkan pertanyaan di nomor layanan pesan WhatsApp. Alhamdulillah sudah beberapa pertanyaan yang masuk di kesempatan pagi hari ini. Yang pertama kami ajukan terlebih dahulu. Ada pertanyaan dari Ummu Siti yang berada di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, kami sering menasihati anak-anak kami dengan hadis, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu, dan jangan lupa juga dengan berdoa sesuai dengan hadis Nabi mengenai ketetapan hati, yaitu ya muqallibal qulub, dan selanjutnya hingga selesai. Ketika dinasihati mereka terlihat serius untuk mengamalkan. Namun ketika melihat sisi lain dari mereka, ketika mereka bermain HP ataupun yang lainnya, seolah nasihat yang kami sampaikan itu terasa kurang mengena. Apakah ada yang salah ketika saya atau kami sebagai orang tua memberikan nasihat untuk supaya anak kami lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Mohon tipsnya Ustaz dalam menyampaikan nasihat. Ya, pertama orang tua jangan merasa sia-sia dari kebaikan yang telah dia lakukan ya. Ini akan mematahkan semangat kita. Nasihat itu bermanfaat. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, nasihat, karena nasihat itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Tidak sekarang, ya nanti ya. Nah, jangan ya kita berasumsi, berprasangka kata-kata kita itu sia-sia. Kata-kata yang baik itu adalah suatu kita katakan sedekah. Ya, itu adalah suatu kebaikan yang akan mendapatkan tempatnya di hati orang mukmin selama dia adalah seorang mukmin ya. Ya, dia seperti obat yang mungkin lambat saja reaksinya, tapi akan bereaksi suatu ketika, kan begitu ya. Nah, demikian. Maka ini perlu kita sampaikan terus. Tapi mungkin caranya ya mungkin dengan redaksi yang berbeda, dengan cara yang berbeda, dan terus kita sampaikan ya. Nah, demikian. Nasihat itu perlu diulang-ulang ya. Ya, perlu kita sampaikan berkali-kali. Nah, ambil saja contoh dari Nabi Nuh alaihi salam ya.
mendakwahi umatnya, mendakwahi keluarganya tentunya ya. Lailan wa nahara, inni da'utu qaumi lailan wa nahara. Aku mendakwahi kaumku, keluargaku ya, termasuk di dalamnya ya. Lailan wa nahara, siang dan malam, siang dan malam. Bayangkan ya, mendakwahi kaum siang dan malam. Ya mungkin kita tidak seperti itu ya. Berapa lama? Bukan 1-2 bulan, 1-3 tahun, 950 tahun. Alfasanatin wa illa khamsina ama. Ya 950 tahun. Ya kita kita potong setengah lah ya. Beliau mendakwahi keluarga, anak lah di sini ya. 500 tahun lah kita katakan. Itu bukan waktu yang singkat ya. 500 tahun mendakwahi, menasihati anak yang toh pada akhirnya anak itu nggak beriman juga, ya. Tapi Nabi Nuh alaihissalam tidak berputus asa dan tidak merasa gagal juga dan tidak merasa bersedih ya, karena beliau telah melakukan apa ya, sedih ya, cuma tidak tidak merasa kecewa begitu ya dengan apa yang sudah dilakukan. Ya, di momen-momen terakhir beliau tetap mengajak anaknya itu, ya bunayyar kama ana, wahai anakku naiklah ke perahu bersama kami. Ya, jadi orang tua juga seperti itu, terus memberikan nasihat, karena kita tidak tahu kapan momennya ya kata-kata itu masuk ke dalam hati dan merubahnya, membalikkan hati itu, kita nggak tahu. Maka sampaikan terus nasihat-nasihat itu kepada anak-anak tersebut ya. Nah, mudah-mudahan ya Allah membuka pintu hatinya. Karena kita cuma bisa melaksanakan hidayah, irsyad, wa ta'lim. Innaka latahdi ila siratin mustaqim. Itu memang domain kita. Itu kewajiban kita. Urusan hatinya terbuka atau tidak, itu bukan di tangan manusia. Ya, innaka latahdi man ahbabta. Ini hidayah taufik. Maka dari itu kewajiban kita adalah menyampaikan nasihat. Tawasi bil haqqi, nggak cukup bil haqqi saja, harus bisabri, harus sabar. Ya, artinya apa? Kadang-kadang wasiat, nasihat itu perlu diulang dan diulang. Kadang-kadang itu untuk menguji kesabaran kita. Tentunya kan kalau sekali ngomong langsung anak itu ikut juga, ya ada sih bisa ya, cuma kadang-kadang nggak seperti itu kenyataannya ya. Kita perlu ulang-ulang 1, 2, 3, 4, 5 sampai berkali-kali ya, baru dia bisa menerimanya ya. Nah demikian, wallahu a'lam bishawab. Artinya orang tua nggak boleh putus asa dan merasa sia-sia percuma apa yang sudah dia sampaikan kepada anak-anaknya ya, nggak sia-sia insya Allah, karena itu semua Allah nilai. Karena mendidik itu adalah ibadah. Ya, mendidik itu adalah ibadah. Insya Allah setiap usaha yang kita lakukan, jerih payah yang kita keluarkan itu bermanfaat ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian. Karena kita tidak dituntut hasilnya, karena hasilnya itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, tapi kan kita akan ditanya tentang apa kewajiban yang sudah kita lakukan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya baik, jazakallahu khair atas jawabannya. Demikian ya untuk Ummu Siti yang berada di Jakarta. Dan selanjutnya ada pertanyaan dari Ummu Tri, tidak sebutkan tempatnya. Ya Ustadz, saya memiliki anak yang berkebutuhan khusus, yaitu perempuan berusia 5,5 tahun dan belum bisa berjalan dan belum bisa berbicara. Dan dari didikan saya, apakah saya harus membangunkannya untuk belajar sholat subuh, dan bagaimana saya menanamkan tauhid kepadanya agar anak saya yang berkebutuhan khusus tersebut gugur kewajiban ibadahnya kepada Allah, ataukah tetap ada tapi semaksimal sebisanya dia, dan apa kewajiban dan hak anak atas orang tua agar tidak ada lagi hutang pengasuhan di akhirat kelak. Ya, kalau lihat dari pertanyaan 5,5 tahun, ya 5 tahun itu belum mukallaf ya. Belum mukallaf. Ya, kita masih diperintahkan untuk menyuruhnya. Ya, dan tidak
menghukumnya, memaksanya, dan ya memberikan konsekuensi apapun terhadapnya karena belum wajib atasnya. Tapi kita harus melatihnya. Muru auladakum bisolati fi sab'in, ya. Nah, demikian. Nah, di sini ada masalah yang disebutkan tadi, yaitu anak ini berkebutuhan khusus. Artinya ada kelainan. Artinya ada sakit, ya. Itu dikatakan satu sakit, ya, misalnya autis. Ya, sebut saja autis di sini mungkin, ya. Saya mungkin menduga ini adalah autis, ya. Ya, memang perlu terapi khusus. Kadang-kadang orang tua itu tidak mau, ya, dan tersinggung, marah kalau anaknya divonis autis. Padahal kalau dia memeriksakannya, ya, lebih dini, ya, itu mungkin bisa diterapi, bisa kita katakan diringankan sakitnya itu, sehingga ya itu akan membantunya ketika dia masuk usia-usia mukallaf, kan begitu, ya. Nah, tapi kalau dibiarkan, ya tentunya ya akan terus begitu, kan begitu, ya, tidak dilakukan terapi pengobatan, ya, ataupun kita katakan penanganan secara khusus. Nah, dalam hal ini kita perlu berkonsultasi dengan ahlinya mungkin, ya, dengan pakarnya, yaitu ya kita katakan psikolog ataupun dokter yang memang khusus menangani masalah-masalah seperti itu. Sehingga kita tahu, ya, kita cari solusi-solusi yang mungkin ada hari ini terhadap anak-anak berkebutuhan khusus ini, ya. Tidak seolah-olah kita ingin lari dari kenyataan. Kita menganggapnya normal padahal tidak. Kita menganggapnya sehat padahal tidak. Yang rugi adalah anak itu. Kita mengorbankan anak itu demi gengsi kita, demi ego kita. Ya, para orang tua kadang-kadang seperti itu. Dia tidak mau marah, ya, ketika anaknya divonis seperti itu. Dan akhirnya terlambat. Penanganannya terlambat. Dan ini merugikan anak itu sendiri sebenarnya. Nah, di sini orang tua ya harus berorientasi kepada maslahat anak, ya, bukan kepada ego dirinya, kan begitu, ya. Nah, demikian. Ya, itu ya, kita katakan usia 5 atau sebenarnya sebelumnya, ya, bagusnya, ya, sudah dilakukan terapi jika didapati ataupun jika dicurigai ada kelainan-kelainan di situ. Biasanya umur 2 tahun sudah bisa dilihat, ya, keterlambatan yang ada padanya, lambat bicara, ya, punya refleks yang yang berbeda, kan begitu, ya. Ada anak yang nggak bisa nangis, yang nggak bisa merasakan sakit dan lain sebagainya. Ada anak yang hiperaktif dan itu perlu ditangani dari sejak dini, ya. Mulai dari, ya, kita dapati kelainan itu pada anak supaya tidak terlambat, ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Adapun kewajiban, dia belum dibebani kewajiban, maka laksanakanlah terapi-terapi yang bisa meringankan penyakit itu. Ya, jangan berpikir dulu gimana nanti dia melakukan kewajiban sementara dia belum siap untuk mengemban kewajiban dengan kelainan-kelainan yang ada padanya. Kita paksakan, ya, nanti, ya, kita yang kerepotan sendiri, begitu, ya. Ya, ketika anak autis itu sudah beranjak dewasa dan tidak diterapi sama sekali, ya, terlambat, dokter pun sudah angkat tangan itu. Artinya apa? Ini udah terlambat untuk ditangani, kan begitu, ya. Nah, jadi rugilah orang tua itu dan anaknya. Nah, maka dari itu, ya, usia-usia seperti itu, ya, kita harus melihat perkembangan fisik, ya, dan mental anak. Kesehatan anak. Ini sudah kita bahas sebelumnya di buku ini, ya. Bahwa perlu orang tua itu memperhatikan tentang perkembangan jasmani anak itu. Ada kelainan atau tidak. Anak nggak mengerti berobat sendiri. Oh, dia sakit, dia mau berobat ini, ya. Saya sakit ini mau berobat. Ya, itu nanti kalau dia dewasa, ya. Anak-anak dia nggak tahu. Ya, dia punya sakit, dia kadang-kadang cuma mengeluh, mengadu, ya. Mengadu kepada orang tuanya. Nah, di sini orang tua yang harus, ya, kita katakan punya kita katakan perhatian, ya, ya, terhadap perkembangan jasmani anak-anak mereka, sehingga tidak terlambat untuk ditangani dan untuk disembuhkan. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Insyaallah, syukran jazil khair atas jawaban dan nasihat, ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk penanya dan untuk kita semua. Dan selanjutnya kami ajukan pertanyaan kembali dari hamba Allah yang berada di Bogor. Ya Ustadz, bagaimana cara menanggapi ketika anak-anak kita
nasihati, tapi mereka suka meresponnya dengan membalikkan perilaku kita yang tidak sesuai dengan apa yang kita nasihatkan tersebut. Ya, memang agak ribet. Ya, ini sering kita sampaikan ya para orang tua, ayah bunda, bahwa yang namanya pendidikan itu adalah teladan ya. Dan kadang-kadang kita sadar itu kelemahan kita. Ya, kita kurang bisa memberikan teladan yang baik kepadanya. Maka dari itu ketika anak melakukan sesuatu yang kita pandang salah, ya jangan terburu-buru menyalahkannya. Ya, mungkin kita perlu introspeksi diri, kita koreksi diri, mungkin sayalah yang menyontohkan itu kepadanya. Ya. Ya, ada kata-kata yang kadang-kadang suka terlontar dari orang tua. Ayah sudah keluar biaya banyak. Ya. Ayah sudah keluar duit banyak, tapi kamu begini begitu. Ya. Kita menyontohkan kepadanya suatu hal yang buruk, yaitu apa? Membangkit-bangkit, mengungkit-ungkit pemberian. Ya. Mungkin tujuan orang tua bagus, ya. Niat ya kadang-kadang niat kan nggak berbanding lurus dengan cara ya. Niatnya benar tapi caranya salah kan gitu ya. Nah, maksudnya dia ingin menyadarkan anaknya itu supaya nggak menyia-nyiakan sekolah kan gitu ya, karena biayanya mahal. Tapi dari satu sisi cara yang salah itu justru memberikan satu contoh yang buruk. Ya, yaitu apa? Mengajari anak untuk membangkit-bangkit, mengungkit-ungkit pemberian. Ya. Nah, itu kadang-kadang sering kita lakukan, tapi kita tidak sadar keburukannya, begitu ya. Ya. Nah, satu saat kelak dia akan melakukan itu, mungkin kepada orang lain atau juga kepada diri kita. Ketika kita sudah lanjut usia, dia yang mengeluarkan biaya, dia yang mengasuh kita, lalu muncullah kata-kata itu darinya nanti, ya. Kan kita tidak mengharapkan itu. Ya, betapa sakit hati orang tua kalau anaknya berkata seperti itu, ya. Di masa dia sudah terkulai lemah begitu ya. Dan hidupnya bergantung kepada anak tersebut. Ya mungkin ini adalah hasil tarbiyah dia waktu kecil dulu. Orang tua yang menyontohkan itu kepada anaknya. Ya. Orang tua yang mengajari akhlak itu kepada anak. Jadi anak itu belajar. Karena pada hakikatnya manusia itu belajar. Ya, belajar. Mulai dari dia bisa belajar sampai dia mati. Ya, apalagi anak-anak. Jadi anak-anak itu belajar ya dari apa yang dia lihat, apa yang dia saksikan. Maka mungkin kadang-kadang terjadi seperti itu ya. Ya, kita sebutkan tadi anak membalikkan argumentasi kita. Ya, mungkin kalau benar ya. Jangan kita malu atau sungkan, atau gengsi untuk minta maaf dan mengakui kesalahan. Ya, itu adalah salah. Yang ayah lakukan itu salah, kan itu yang benar seperti itu, kan gitu ya. Nah, kadang-kadang perlu kita punya dada yang terbuka, hati yang terbuka untuk ya meluruskan kesalahan bersama. Di sini kita katakan kesalahan bersama ya. Di sini ya kalaulah misalnya ya kita nyuruh dia supaya jangan bohong, lalu dia katakan, oh ayat itu bohong, nah itu ya. Nah mungkin ya perlu kita mengakui juga kalau itu memang terjadi, ya akui bahwasanya itu salah, kan begitu ya. Nah sehingga anak mengerti ya, bukan ada kekhususan kalau sudah besar nggak apa-apa bohong, kalau anak kecil nggak boleh bohong, kan gitu ya. Nah kalau anak orang besar itu boleh mengingkari janji, tapi kalau anak kecil nggak boleh mengingkari janji. Nah, ini kan ya sama aja, dia tunggu momen aja. Ketika dia merasa sudah kuat dan kuasa, dia akan melakukannya, ya. Tidak kepada kita, kepada orang lain, begitu. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya, para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat, semoga Allah merahmati kita semua. Nah demikian, ya. Mungkin sampai sini dulu ya pertemuan kita pada kesempatan pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Ya memang masalah pendidikan anak ini masalah yang nggak ada habis-habisnya ya. Itu termasuk salah satu masalah rumah tangga yang kita hadapi sehari-hari ya. Demikian, wallahu a'lam bishawab.